bersyukur keluarga atas selesainya semua proses pemberkatan perkawinan kepada saudara anak kekasih Adi dan Ayu di Tobadak, dan juga sekaligus acara ini dirangkaikan dengan ulang tahun beberapa anak kekasih. Adapun acara yang akan kita lalui, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan dari keluarga, acara ketiga ibadah, dan acara yang keempat istirahat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita. Kepada perwakilan keluarga membawakan sambutannya, dengan kasih dipersilahkan. Urang mamasina Tuhan Allah Ta'ala dewata ketumpatan napolangi lalang lambi temu karuwin napasita mutam luki sola rongko anna upa anna kasalamasan batak kale mak desa inde pali subanon nasulu anna tunga tanta ya matanta mama je napontoman nami na kasarapuan kupolalang ke ilalang Allah ta ilalang kasih tamuan ta temu karuwin lau palambi isi penawana kasarapuan lako kita pada to tongkon temu karuwin kipalambi tabe anda selamat lako bentuk kita pada nabila pindah bentuk nama sarapuan kalau dia kepada satu jemaat Salu Kalando melambi inde tondo pokang sitam mugi temu karuwen sola kama sakya kasih terus anda tabi anda salam laku bentuk pebawa alu na puang Allah Ta'ala tau urengi tuka urengi sobo tak tawisa lupu Allah nabongi umpalambi pada Barcelona puang yang mau bengkalo dia pandita susi jomai jemaat Salu Kalando Ebenezer andangan nama jenis gereja penatua dan diaken anna susi duka lako kedenda pebawa alam kami kalau dio tondok sega kasih tarusana kipalan tadi anna salama lako barana ombena si desa-desa tondok tomangka di Pakasandi desa Bayumayu yang pemerintah susilako pemerintah desa anda susilako tomak parenta kini datang kalangan lagi dengan umala palokuan tembok baru maka kipaliling matangkan na kipatiku pediliki tembok baruin loso penawangki anggan dapat umba penawang anu maninamai jadi kiadi laku rencana kita ini Buddha miaka santa titiki sarudema penawang sapu kiasaan kumua tontong dewata tahun tampikan napolalan mulai pira gara-gara kiolai acara keluarga malah tiri sitanggung lambi urak mamasina puang Allah Ta'ala atau nang masakpo disuruh ditambah tongkonang layu na puang Allah Ta'ala ayu adi anak ayu untarima kanyan sonda kabian sonba umulai aluk kasaranian na bawa ini mah ambil kandidat yang mendengar dan dikurungi sumbang Allah kami itu salatu anda ya tesara dari tangia anu kamaturang kilago itu salatu sa pemulai pasambayanan itu na jemaah umbalai agan dan hubungan dan itu na kasarapuan gikuah akan na palago jemaah tapi akan na palago kebawa alu kilago kami umbalai ya tekara-kara tidak tinggal lagi suntai nasi desa sapang kami di pasampayangan anda malam itu reso anda
pak petandonan itu na kasarapuan lana sondai buang oleh ta'ala. Anda umulai temo karuen ia te dua rondongan ta olo ilangan kasih tangan ta temo karuen umulai pakuru sumangaki lako langan dewata lampilahu kita pada umulai kata ma'ala pendaposanna adi yang lain an nama penduanna pira-pira anak kampoki umpakaroa allo kada janna temo Allah tala di istan diregen tala di istan disalu bentuk daura tak pamasena kuat Allah Ta'ala nda polalan tukuan ilalang kasih tamata temu maruin loso penawal kimita katongkonanna angkanna bentuk na kasarapuan susito jamai jemaat salu kampano bajem baranata eben hesan kulini anak kedenda itu nak kasarapuan tau mengkala dio tondo mabel. Jadi pada mitende isi penawang di palambi laku kita pada temo baruen kumua umulai pak uru sumangah santa temo baruen iya mo umulai guru sumangah ki mentamanda pendaposanna bakaru adian na ayu mandayamo pira-pira anak ampoki umpakaro allo kadayanda temuan pada mite yang ganda tangisan lagi sak ulako kita pada lalu pada pangangkandi anda lata pasedia penawata anta pada lame malak langan olona dewata temu karuin di palambi laku kita dengan ucapan terima kasih. Cara ini saya kembalikan kepada pengarah acara dengan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan keluarga yang sudah membawakan sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Demas Yepakla STH. Dengan ini dipersilakan. Baik Bapak Ibu keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita dan kita akan segera menyatukan hati untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan atas sukacita yang boleh terselenggara pada sore hari ini di tengah-tengah keluarga. Lalu adapun liturgi yang kita pakai sore hari ini dalam ibadah ucapan syukur adalah liturgi khusus. Memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454. Kita lakukan ayat 1, indahnya saat yang teduh, dan kata-kata selanjutnya.
itu akan menjadi dasar pengucapan syukur kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita akan membaca, merenungkan yang Tuhan lakukan bagi keluarga, tamanya dalam pembentukan rumah tangga anak-anak kami, dan juga hari ulang tahun bagi beberapa anak-anak kami, anak-anak cucu kami. Tuhan, di dalam mendasari pengucapan syukur ini telah tersedia firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Tolong kami Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang hendak akan kami baca, kami renungkan bersama, kami akan mampu untuk memahaminya, dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan mampu memetik makna, arti daripada firman-Mu saat ini, yang tentu akan melengkapi sukacita keluarga. Jauhkan kami dari berbagai macam halangan tantangan hidup, tamanya pikiran yang sia-sia, sehingga biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan, kami mulai fokuskan kepada firman-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bermohon. Amin. Yaitu 1 Tesalonika pasal 5, kita akan baca ayat 16 sampai ayat 18. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang setia mendengarkan firman Tuhan lalu mau melakukannya. Sebelum kita lebih jauh untuk memahami, mendalami bahagian firman Tuhan, mari kita kembali angkat pujian kepada Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 64. Kita lakukan ayat 1 dan ayat 2. Bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku harap melihat ciptaanmu yang
jemaat yang dikasihi Tuhan, terlebih khusus kepada rumah tangga baru yang baru terbentuk. Tema kita saat ini adalah bersyukur senantiasa dalam menjalani rumah tangga. Bersyukur senantiasa dalam menjalani rumah tangga. Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita tahu bersama bahwa sore hari ini kita berkumpul bersama dengan keluarga besar, itu dalam rangka ucapan syukur kepada Tuhan atas terbentuknya rumah tangga baru anak kekasih Sumardi dan Ayuni yang baru saja terbentuk kemarin. Dan ya, sesuai dengan penyampaian tadi keluarga, juga dilantikan dengan hari ulang tahun beberapa anak-anak kekasih, anak-anak cucu. Dalam ucapan syukur ini tentu ada beberapa alasan bagi kita mengapa kita harus mensyukuri terbentuknya rumah tangga baru ini. Mudah-mudahan kita sepakat ada 3 alasan. Yang pertama, kita mensyukuri terbentuknya rumah tangga baru ini karena suami dan istri adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan sendiri. Jadi jangan ada di antara kita yang memahami bahwa suami atau istri yang kita miliki itu ada karena kemampuan atau karena kecantikan atau karena kegagahan saya, atau mungkin ada yang karena HP. Jangan pahami seperti itu. Tetapi suami istri kita miliki karena anugerah pemberian Tuhan. Karena itu wajarlah kalau kita syukuri pemberian Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup kita. Lalu alasan yang kedua, bahwa terbentuknya rumah tangga baru itu boleh terwujud karena campur tangan Tuhan sendiri. Ada banyak hal yang kita lakukan, ada banyak hal yang kita persiapkan dalam rangka terbentuknya sebuah rumah tangga baru. Ya, tadi dalam sambutan keluarga dikatakan bahwa kami sedikit agak bingung apa yang harus dilakukan, tetapi semuanya boleh dilewati dengan baik. Itu karena campur tangan Tuhan sendiri. Wajarlah kalau terbentuknya rumah tangga baru ini kita syukuri secara bersama. Lalu alasan yang ketiga, bahwa segala kebutuhan yang dibutuhkan keluarga dalam pembentukan rumah tangga baru ini Allah telah menyiapkan, Allah telah membuka tingkat-tingkat berkatnya bagi keluarga, sehingga apapun kebutuhan mereka itu boleh terpenuhi dengan baik. Nah, beberapa hal yang mendasar ini tentu wajar untuk kita jadikan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan setelah selesainya pembentukan rumah tangga baru ini. Sekaligus kita patut bersyukur dalam mengawali
perjalanan hidup rumah tangga baru yang saat ini sedang mempersiapkan diri dalam memulai hidup baru atau dalam memulai perjalanan rumah tangga baru. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang adalah bahwa apakah ucapan syukur ini hanya sebatas kita lakukan saat selesai pembentukan rumah tangga atau saat memulai perjalanan rumah tangga ini? Saya kira tentu tidak. Nasihat Rasul Paulus yang kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 5, Paulus berkata, bersyukurlah senantiasa dan bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah senantiasa berarti bahwa ucapan syukur itu tidak mengenal batas waktu, tetapi mestinya berlaku dalam sepanjang hidup orang percaya. Lalu bersyukur dalam segala hal berarti apapun yang kita alami, apapun yang kita terima dari Tuhan, apakah itu suka atau duka, ya mestinya kita harus sambut dengan ucapan syukur. Tidak ada alasan bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk menghindari yang namanya ucapan syukur dalam perjalanan hidup ini. Sebab apa? Sebab ucapan syukur ini adalah identitas atau merupakan ciri orang-orang percaya, dan ucapan syukur ini adalah karakter atau tanda kebaikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, berdasarkan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mengajak kita semua untuk terlebih khusus kepada rumah tangga baru ini, agar dalam menjalani rumah tangga selalu harus diwarnai dengan ucapan syukur. Lalu bagaimana cara untuk selalu mengucap syukur dalam menjalani rumah tangga baru ini? Mari kita dengar pengalaman satu rumah tangga yang telah boleh menjalani rumah tangga dalam satu ucapan syukur. Ada pasangan suami istri yang sudah 50 tahun usia perkawinannya. Lalu ada yang tanya mengenai rahasia perkawinan mereka sehingga bisa awet, bertahan lama, dan bisa terjalin harmonis dengan suami istri. Pertanyaan itu suami menjawabnya. Apa jawaban suami terhadap yang bertanya apa rahasianya sehingga rumah tangga ini bisa bertahan lama dan menjalin hubungan yang harmonis? Suami ini menjawab bahwa istri adalah seorang wanita yang menurut suaminya adalah yang paling baik dan yang paling sempurna baginya. Sekali lagi bahwa istrinya adalah seorang yang baik dan sempurna. Merasa penasaran,
sang penanya tadi itu bertanya lagi, apakah istrinya banyak kekurangannya? Ya, suami itu menjawab, betul, istri banyak kekurangan, banyak kelemahan, bahkan suaminya katakan secara detail kekurangan istrinya ya bisa dijelaskan. Namun suaminya katakan bahwa kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh istrinya itu tidak pernah dibesar-besarkan. Tetapi apa yang paling ditonjolkan atau apa yang menjadi fokus perhatian suami terhadap istrinya adalah kebaikan dan ya kelebihan yang ada pada istrinya. Dan sekali lagi dia katakan, saya justru melihat istri saya semakin hari semakin baik, semakin cantik, semakin indah, karena saya tidak pernah melihat kekurangannya, saya tidak pernah menonjolkan kelemahannya, tetapi apa yang saya tonjolkan adalah kebaikan dan kelebihannya. Nah, apa yang kita bisa petik dari pengalaman ini? Yang pertama, hati yang penuh ucapan syukur justru akan membuat segala sesuatunya menjadi baik dan indah. Sebaliknya, hati yang dipenuhi dengan ketidakpuasan akan membuat ya semuanya terlihat semakin buruk dan tidak menyenangkan. Saya kira ini hal yang pertama. Kedua, pengalaman yang dialami oleh suami dan istri ini adalah sesuatu yang sangat berharga, karena menurut suaminya bahwa itu tidak pernah membanding-bandingkan hidup istrinya atau hidup suaminya dengan orang lain. Jadi kenapa terjadi bahwa dalam rumah tangga selalu harmonis dan bertahan lama? Karena ya antara pasangan itu tidak pernah membanding-bandingkan ya hidup istrinya atau suaminya dengan orang lain. Inilah yang saya kira sangat berharga bagi kita tentang apa yang dialami oleh keluarga tadi. Lalu hal yang berikut, bahwa apa yang terjadi bagi keluarga, bahwa mereka bertahan lama, mereka bisa harmonis oleh karena rumah tangga ini selalu diisi dengan ucapan syukur. Apapun yang dihadapi oleh keluarga selalu disambut dengan sukacita. Istri tadi yang penuh kekurangan, istri yang penuh dengan kelemahan, itu juga disambut dengan satu sikap ucapan syukur. Jadi apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang sekali lagi membuat berharga bagi keluarga di mata Tuhan. Nah, keluarga yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa dalam mengisi, dalam menjalani rumah tangga baru, kita diajak oleh firman Tuhan dan pengalaman sebuah keluarga yang katakanlah keluarga tua, bahwa mari kita isi, kita jalani rumah tangga ini dengan ucapan syukur. Selalu bersyukur, senantiasa bersyukur dalam segala hal. Tentu ada banyak makna
tentu ada banyak manfaat bagi hidup kita sebagai keluarga ketika kita dalam mengisi, dalam menjalani rumah tangga ini dalam ucapan syukur. Tentu manfaat yang pertama, kalau rumah tangga ini selalu diisi dengan ucapan syukur, sekali lagi yang pertama bahwa rumah tangga ini akan terus berdiri kokoh. Lalu kedua, ketika rumah tangga ini selalu dijalani dengan ucapan syukur, bahwa tentu rumah tangga ini akan selalu diberkati oleh Tuhan. Di mana ada kasih, kesanalah berkat Tuhan akan selalu dicurahkan. Lalu saya kira manfaat yang ketiga, ketika rumah tangga ini selalu dijalani, diisi dengan ucapan syukur, suami istri, Ayu dan Adi pasti akan tetap awet muda. Kamu akan muda terus kalau selalu bersyukur, selalu bersuka cita. Tapi kapan rumah tangga ini selalu diisi dengan pertengkaran, selalu diisi dengan peperangan, pasti tunggu cepat akan tua. Ayo, Adi mau awet muda? Mau. Bersyukurlah senantiasa di dalam menjalani rumah tangga. Terpuji Tuhan. Amin. Sukacita, Tuhan
akan satu dalam doa, dan dalam doa syafaat ini sekali lagi kita akan dukung ucapan syukur keluarga. Yang pertama, keluarga bersyukur dengan terbentuknya rumah tangga anak kekasih Sumardi dan Ayuni. Lalu yang kedua, ucapan syukur atas hari ulang tahun beberapa anak-anak kekasih, anak-anak cucu. Yang pertama, anak kekasih atau cucu anak kekasih Lin, dan yang kedua anak kekasih Adriela umur ke-2. Mari kita satukan hati kita berdoa. Engkau yang layak kami puji, kami muliakan Tuhan, syukur. Terima kasih Bapa atas pelayanan firman-Mu saat ini. Biarlah akan menjadi sesuatu yang berharga bagi kami semua, terlebih bagi hidup rumah tangga baru yang baru saja terbentuk. Selanjutnya, ya Bapa di surga, di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, tentu kami hendak akan membawa isi hati keluarga dalam satu wujud ucapan persekutuan kami sore hari ini Tuhan, di mana di tengah-tengah keluarga bersyukur atas terbentuknya satu rumah tangga baru bagi anak kekasih Adi dan Ayu yang baru saja terbentuk dan baru saja menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikahnya. Tuhan, apa yang telah disaksikan keluarga, kami patut secara bersama mendukungnya. Kami patut secara bersama untuk ikut bersuka cita, oleh karena Tuhan sungguh baik di tengah-tengah keluarga. Tuhan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga ini mengampuni pada orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Atas kesetiaan kita semua kami ucapkan terima kasih. Selamat sore menjelang malam.